Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajit Manwedyo-Diningrat berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Panglima Tertinggi Jenderal Terauchi Hisaichi. Dalam pertemuannya di Dalat, pada 11 Agustus 1945, disampaikan keputusan jenderal kepada tiga tokoh Indonesia, yaitu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, yang kedua, membentuk Makuritsu Jumbi Inkai atau PPKI, yang ketiga, menentukan wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Keadaan Jepang yang terus terdesak mengakibatkan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu tidak disampaikan pada bangsa Indonesia, sehingga penyerahan ini tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia. Berita kekalahan Jepang ini pun terdengar oleh pemuda Bandung melalui siaran BBC London yang disebarkan kepada satuan pemuda dan anggota PETA di Jakarta. Setelah mendengar berita tersebut, para pemuda di Jakarta mengadakan rapat di laboratorium mikrobiologi yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Rapat tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia sendiri yang dapat digantungkan pada bangsa lain atau kerajaan lain, terutama Jepang. Oleh sebab itu, mereka mendesak agar Soekarno-Hatta memutuskan hubungan dengan Jepang dan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mengutus Darwis dan Wilkana untuk menyampaikan usulannya pada Soekarno-Hatta. Usulan para pemuda mengenai kemerdekaan Indonesia adalah hak dan urusan bangsa Indonesia sendiri disampaikan pada Soekarno-Hatta sebagai wakil golongan tua. Golongan pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan di luar PPKI, tetapi usulan ini ditolak oleh Soekarno-Hatta. Menurut Soekarno, apa yang diusulkan para pemuda tidak bisa dipertanggungjawabkan. Golongan tua pun berpendapat bahwa kemerdekaan harus dibicarakan melalui sidang PPKI. Bahkan Muhammad Hatta dalam dialognya dengan Ahmad Subarjo mengatakan masalah kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi masalah karena Jepang sudah kalah. Karena tidak terjadi kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Banyak di Jakarta, Soekarno-Hatta dibawa ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda sudah berkumpul anggota PPKI dan pemimpin gerakan pemuda yang sudah siap membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia diadakan di rumah Laksamana Maeda karena menghindari kecurigaan tentara Jepang. Setelah menyerah kepada sekutu, ternyata Jepang bertugas menjaga kekosongan atau status quo di Indonesia yang akan diserahkan kepada sekutu. Sikap itulah yang mengakibatkan Soekarno-Hatta sepakat akan memproklamasikan kemerdekaan, terlepas dari pengaruh Jepang. Penyusunan naskah proklamasi selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, setelah itu dibacakan di hadapan para pemimpin bangsa Indonesia yang hadir waktu itu. Setelah selesai pembacaan, seluruh peserta yang hadir disarankan untuk menandatangannya. Tetapi Soekarno mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya usul tersebut diterima oleh semua pihak. Dan setelah selesai penyusunan naskah proklamasi, pembicaraan berikutnya adalah mengenai tempat yang akan dibacakannya naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan bahwa proklamasi dibacakan di tengah lapangan saja, di tengah lapangan Ikada, tetapi usul ini ditolak dengan alasan keamanan karena dikhawatirkan terjadi bentrok dengan tentara Jepang. Dan atas usul Insinyur Soekarno, proklamasi dibacakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Upacara ini dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat yang disusun dengan sangat sederhana tetapi dilaksanakan dengan penuh hikmat.
Setelah pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dikibarkanlah bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Pada saat pengibaran bendera, peserta yang hadir serempak menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dan diiringi dengan biola. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno secara tegas dan mantap. Dengan dibacakannya naskah proklamasi, berarti bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun dijajah bangsa asing berubah menjadi bangsa merdeka, memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.